Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini memang sebuah, saya harus menyampaikan, ini sebuah kelemahan kita sendiri ya. Terkait apa? Kita itu merasa diri kita itu sebagai orang yang cinta kepada tanah airnya. Tapi kalau ditanya bab tentang sejarah bangsa kita sendiri, angkat tangan. Bahkan ya maaf, faktanya kalau saya tidak salah sekarang di sekolah-sekolah sudah tidak diajarkan lagi. Sejarah kan gitu ya. Sejarah memang sudah dialihkan ataupun dimasukkan ke sub pelajaran lain. Nah, ini yang disinilah yang justru ya, mengapa saya katakan ya, pentingnya pesantren jati diri bangsa itu ya. Dari sisi apa? Ini kan nanti saya akan detailkan. Ini kan sebenarnya adalah tempat pendidikan untuk mendidik ya, bangsa Indonesia atau anak bangsa yang ada di Indonesia ini cinta kepada tanah airnya ya. Sebab apa? Sebab ada salah satu buku judulnya itu The Architect of Deception ya. Architect of Deception. Jadi apa istilahnya ya, kalau dalam bahasa saya gampang itu ya rencana untuk sebuah bentuk penipuan atau manipulasi atau sebuah bentuk penghancuran. Itu yang nulis Jurilina namanya. Dia mengatakan begini di buku itu. Kalau kamu ingin menghancurkan satu bangsa, satu, hancurkan sejarahnya atau kaburkan sejarahnya. Dua, hancurkan situs-situsnya, situs-situs sejarahnya. Tiga, jauhkan rakyat atau bangsa ya itu dari budaya leluhur. Nah ini loh yang sebenarnya harus istilahnya kita itu memahami gitu ya. Mengapa tentang terkait kepada sejarah ini kita harus paham supaya apa? Supaya kita tidak kemudian menganggap itu dan atau kemudian berpikiran itu di dalam sebuah pengertian yang sempit seperti ketika kita memahami istilah pesantren. Jadi kalau memang boleh disambungkan ya, saat pesantren yang didirikan mulai zamannya wali-wali itu dilanjutkan pada era adanya penjajah masuk ke Indonesia, ke Nusantara, itu di pesantren itu juga diajarkan untuk membela tempat tinggal kita, istilah tanah tempat tinggal kita. Nah, begini ya. Tadi kan kita sudah bicara terkait masalah istilah pesantren ya. Dan sudah sama-sama kita katakan bahwa istilah pesantren itu sudah ada sejak sebelum masanya Islam. Nah, ada di Indonesia kan gitu ya, istilah pesantren. Nah, kemudian istilah pesantren ini diserap, digunakan untuk tempat mendidik gitu ya. Sejak adanya para ulama-ulama yang kadang kita sebut wali-wali itu mengajarkan pendidikan ajaran Islam. Nah, ini juga saya telusur poin penting sebenarnya yang diajarkan di tiap-tiap pesantren pada waktu itu. Itu apa sih? Apa semata-mata belajar agama atau apa? Nah, disitulah kemudian saya telusur di Jawa, pesantren yang paling awal ada dan itu bahkan lebih dulu dibandingkan pesantrennya Sunan Ampel, yaitu adalah pesantren Kuro ya, di daerah Kerawang, Sunda, Jawa Barat. Pesantren Kuro ini tokohnya adalah Syekh Kuro. Syekh Kuro ini dulu masuk Indonesia lewat jalurnya Cirebon, itu ikut kapalnya Laksamana Cenggu. Dia ini masih punya hubungan baik dengan Syekh Datu Kafi Cirebon, gurunya Syekh Gunung Jati. Ini mendirikan pesantren awal dan inilah yang nanti
akan punya murid gitu ya, Subalarang, yang kemudian murid ini menjadi istrinya Siliwangi, Prabu Siliwangi yang terkenal itu ya, sampai turunkan raja-raja Pajajaran. Itu yang pesantren yang paling awal di Jawa. Kemudian barulah masanya sekitar 1400-an sekian itu masanya pesantren Sunan Ampel. Jadi ini adalah, kalau tadi itu adalah sejarah penggunaan pesantren masanya Hindu, kerajaan-kerajaan Hindu termasuk Mojopahit, yaitu untuk didik calon-calon kesatria dari pesinantrian tadi gitu ya, pesinantrian trio tadi. Nah ini kemudian sudah masuk ke wilayah masanya Islam, penggunaan istilah pesantren. Dan setelah saya telusur gitu ya, itu saya katakan semua itu yang diajarkan tuh ringkasnya adalah masalah keimanan dan kemanusiaan, atau keimanan dan masalah kebangsaan. Ya. Mengapa saya bisa membuat kesimpulan seperti itu? Sebab ya, di dalam ajaran Islam sendiri ketika saya telusur, ini isinya ya dua itu. Itulah yang kemudian ya sekarang kita diingatkan melalui pesantren Jati Diri Bangsa. Yang disebut Jati Diri Bangsa itu yang manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini ya. Maka di situ dalam bahasa praktisnya diajari, didalamkan tentang masalah keimanannya ya, memang sesuai ajaran agama Islam. Kemudian masalah cinta tanah air atau masalah kebangsaan ya. Nah dua ini yang mulai awal, baik pun di masanya Syekh Kuro, Sunan Ampel dan seterusnya, ini yang diajarkan. Makanya coba misalkan contoh ya, kita tahu ya. Di antaranya ini dari apa yang saya pelajari, Mbah Hasyim Asy'ari itu orang yang memang punya wawasan jauh ke depan. Coba. Kemudian kalau saya tidak salah sekitar tahun 1898 Masehi, beliau mendirikan pesantren Tebuireng. Nah, saya telusur dari satu sisi itu bahwa pesantren itu memang untuk mengumpulkan ya rakyat ini, diajari keagamaan, tapi diajari cinta tanah dan dipersiapkan untuk membela negara. Ya. Makanya jangan heran ketika dalam sejarahnya kemudian ya putra dari Mbah Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur itu ya, itu kan dulu ketua Partai Masyumi. Ketika Jepang masuk, ditawari untuk murid-murid pesantren dididik ketentaraan waktu itu ya, peta, hego dan sebagainya itu. Yang Wahid Hasyim ini ragu-ragu, konsultasilah beliau kepada terima dengan catatan jangan ada di bawahnya peta. Artinya jangan ada di dalam strukturalnya prajuritnya Jepang. Kemudian ini disampaikan oleh Wahid Hasyim Jepang dan diterima, maka dilatihlah, dididiklah, istilahnya dapat pembelajaran gratis, training gratis terkait masalah apa? Tentang baris berbaris, tentang penggunaan senjata dan lain sebagainya. Inilah kemudian muncul Laskar Hizbullah ya, laskar-laskar yang sifatnya memang basicnya dari pesantren. Dan ini jauh-jauh hari Mbah Hasyim itu sepertinya memang sudah tahu. Makanya ketika terjadi peristiwa ya Perang Dunia Kedua, di mana dimenangkan oleh sekutu, nah Jepang kan otomatis kalah karena musuhnya sekutu ya. Pada saat Jepang kalah ini, maka otomatis ini akan diambil alih oleh sekutu, di mana perjanjian di internal sekutu ini Indonesia karena dulu jajan Belanda, ini akan dikembalikan ke Belanda ya. Nah didukung dengan pasukan dari Inggris yang kemudian masuk ke Surabaya, dompleng di situ adalah nikah dari Belanda ya. Nah harapannya ini kemudian dioverhandlekan Indonesia ini ke Belanda lagi. Tapi apa yang terjadi? Yaitu apa? Muncullah tanggal 22 Oktober ya, tahun 1945, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari dan tokoh-tokoh dari Jawa, kemudian ditambah dari Madura ya, untuk
mensepakati, yaitu yang kemudian disebut dengan fatwa jihad. Jadi ada dua, satu ke internal itu disebut resolusi jihad, yang keluar itu disebut fatwa jihad, yaitu bahwa apa? Terkait adalah membela kemerdekaan ini adalah wajib ain bagi umat Islam, jihad fisabilillah, hukumnya syahid, hukumnya jihad ya. Nah, poinnya di situ. Makanya ini kemudian di masanya Presiden kita Pak Jokowi kemarin, Hari Santri ini sudah bukan milik orang Islam lagi. Santri, kata santri, Hari Santri menjadi milik nasional. Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Karena apa? Peristiwa itu yang tanggal 22 Oktober inilah yang kemudian memunculkan yang namanya ya perang 10 November itu. Dan jangan salah, perang 10 November itu bukan cuma 10 November, itu hanya awalan. Perangnya di Surabaya 21 hari ya, tapi ternyata kita itu tidak kalah. Karena apa? Kita hanya minggir sampai daerah Malang, Sidoarjo, Mojokerto, dan perangnya masih berlangsung sampai 10 November 1945, masih setahun. Dan itu pun berhenti karena Bung Karno minta untuk ya. Nah, ini loh yang dididikkan di pesantren tentang masalah cinta tanah air, tentang masalah ya bakti kepada bangsa negara. Jadi sambungannya santri, Hari Santri dengan pesantren yang memang diwajibkan resolusi jihad itu khususnya untuk santri, tapi dibuat umum untuk seluruh masyarakat. Sudah jadi nasional. Sudah jadi nasional. Sudah jadi nasional. Santri, pesantren itu dengan kewawasan kebangsaan kita tanah itu suatu hal yang memang pokok ajarannya termasuk. Loh, iya, ya memang dari sisi apa lainnya harus dibedakan. Ini bukan bicara tentang sisi keagamaannya, ini bicara bukan kita bicara kebangsaannya ya. Nah, kemudian coba perhatikan misalkan Pak Udang mungkin pernah ke daerah Ngawi. Gitu. Di sana ada tokoh namanya Kiai Haji Nur Salim. Oh, saya telusur ini. Siapa tokoh Kiai Haji Nur Salim ini? Ini ternyata adalah prajuritnya di Ponorogo. Ya. Di mana pada waktu itu di Ponorogo sudah dibuang ke Makassar, ke Sulawesi Selatan. Ini dipanggil si Kiai Haji Nur Salim ini. Dia diperintah oleh Pangeran Diponegoro untuk menyelamatkan pesantren yang ada di Ngawi. Nah, mengapa kok pesantren ini perlu diselamatkan? Karena Belanda itu sudah tahu di mana ada pesantren, di situ pasti ada orang-orang yang cinta tanah air. Pesantren ini menjadi identik orang yang cinta tanah air. Bahkan pendapatnya Douwe Dekker. Douwe Dekker itu pahlawan nasional ya, pahlawan kemerdekaan. Lahir di Pasuruan ya, campuran ya, Douwe Dekker atau yang terkenal Mutatuli. Apa yang dikatakan Douwe Dekker? Jika tidak ada pesantren ya, nah ini tolong dipikirkan juga secara luas kan gitu ya. Ya. Jika tidak ada pesantren, tidak akan ada kebangkitan nasional. Itu yang nyampaikan Douwe Dekker. Nah, ini loh. Dan kita tahu banyak sudah mau bicara dari pesantren mana, pasti ini akan memunculkan yang namanya orang-orang yang cinta tanah air, dan mereka itulah yang punya basic kemudian melawan penjajah pada waktu itu. Mulai ujung dari Aceh ya, jalurnya Teguh Umar. Teguh Umar itu siapa? Itu tokoh agama ya, dunia dinnya. Semua rata-rata ini adalah orang-orang yang cinta kepada tanah airnya. Ya, makanya di situ ya dikatakan di dalam salah satu buku judulnya Cita-Cita Perjuangan yang nyusun Dr. Abu Hanifah ya, punya tipis itu ya, dia dulu aktif memang di Masyumi. Itu mengatakan bahwa bentengnya Indonesia ini ya bentengnya di dalam sisi ini itu diantaranya adalah pesantren. Nah, itu kemudian diulas oleh itu siapa? Dijadikan buku Api Sejarah itu. Oh, Api Sejarah. Ya, sampai 2 jilid. Pak buku Api Sejarah.
Surya Negara, profesor ini. Saya pernah bertemu dan sempat diskusi beberapa waktu dengan Pak Ahmad Mansur ini. Dia mensoroti ya bahwa terkait pejuang itu memang hasil didikannya pesantren, menjadi sebuah apinya sejarah yang bisa menggelorakan cinta tanah air. Ya. Nah sekarang kan begini loh ya. Tadi kan saya ulangi sekilas review ya. Istilah pesantren itu sejak masanya kerajaan-kerajaan Hindu diserap, kemudian digunakan sejak masanya agama Islam masuk sini menjadi pesantren-pesantren yang diajarin di situ masalah keimanan, kemanusiaan atau keimanan kebangsaan, kan gitu ya. Nah sekarang ini pesantren-pesantren yang ada pada umumnya ini menekankan kepada masalah keagamaan atau masalah keimanannya ya. Porsi masalah cinta tanah air ada, tapi mungkin tidak banyak. Nah pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia yang salah satunya ada di situs Pojok Dalam Kediri itu, ini mengambil porsi tidak bahas soal agamanya, tapi bicaranya adalah pendidikan tentang kebangsaannya. Tentang cinta tanahnya. Jadi kan lucu kalau itu kemudian dipersoalkan gitu. Ya, mulai terang dengan catatan basa kasari ya, bahasa kasarnya apa? Ya bacalah sejarah gitu loh. Jangan terburu-buru ngomong. Baca sejarah, baca rionya bagaimana, faktanya bagaimana, datangi, tabayun, cross check, konfirmasi. Ini satu bagian seperti itu. Jadi tadi saya sudah sampaikan tentang prolognya, saya sudah sampaikan tentang dari istilah pesantrennya, saya sudah sampaikan tentang perjalanannya pesantren yang ada di Indonesia ini bagaimana. Memang ya, kalau dulu isinya adalah masalah keagamaan dan kebangsaan cinta tanah air, dulu masanya para wali-wali, dulu masanya ulama-ulama zaman kemerdekaan itu, pesantren itu isinya dua itu. Kemudian setelah masa kemerdekaan pesantren ini menyempitnya apa? Seolah-olah hanya istilahnya punya orang Islam, kemudian yang diajarkan dominannya masalah keagamaan, kitab-kitab agama, sampai kalau saya tidak salah dengar muncul undang-undang pesantren yang ini lebih banyak kepada masalah agama Islam tentu saja ya. Ini jadi dulu keagamaan dan kebangsaan, kemudian setelah merdeka menyempit tinggal keagamaan ya. Lah ini dimunculkan memang oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti yang memprakarsai, yaitu apa? Pesantren Jati Diri Bangsa yang isinya itu kebangsaannya, memang bukan porsi keagamaannya. Kalau dibilang bahwa pesantren itu adalah sebuah pendidikan yang tempat pendidikan yang versi dulu belum ada sekolah-sekolah formal. Betul. Ditempatkan dalam sebuah tempat khusus yang memang layak, akhirnya umum keterangannya, akhirnya setelah kemerdekaan disempitkan lagi ke keagamaan dan sekarang dimunculkan lagi ya. Iya, dan ini memang tidak bahas keagamaannya, bahas masalah kebangsaannya, pendalaman tentang kebangsaan yang faktanya seperti tadi saya katakan, kita sekarang ini kekurangan masalah pembelajaran tentang sejarah, tentang cinta tanah air, tentang bangsa, sehingga saya katakan banyak yang tidak paham sejarah bangsa kita. Iya, banyak pengkaburan sejarah. Ambil satu contoh lah ya, nanti ya, yang nonton ini aja ya. Apakah Anda pernah dengar ada buku judulnya 6.000 Tahun Sang Merah Putih? Saya tidak bicara pernah baca ya, pernah dengar aja. Yang nyusun siapa? Muhammad Yamin. Nah kalau dengar saja tidak pernah, tidak pernah baca. Nah padahal ini adalah bagiannya penjelasan di balik Sang Merah Putih. Nah ini contohnya loh ya. Apakah panjenengan pernah dengar atau pernah tahu yang tadi saya sebutkan ya, buku yang nyusun Dr. Abu Hanifah, judulnya Cita-Cita Perjuangan. Loh, padahal ini masalah ya, istilahnya apa, pengkristalan dari apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pernah membeli buku ini online, Paudan ya. Tidak ada shippingnya, tidak ada proses pengiriman. Loh, kok bisa? Setelah saya cek lagi, buku itu adanya di perpustakaan Wisconsin Amerika. Loh, kan
lucu ya, dari Wisconsin bisanya dikirim cuma sampai Texas. Untungnya saya ada teman yang punya teman di Texas, kemudian ke San Francisco. Ini jadi dari buku itu saya beli online, dikirimlah ke Texas, ke San Francisco, di backup sama teman saya itu untuk kembali dikirim ke Indonesia lewat Cina. Loh, sesulit itu memang menemukan buku-buku seperti itu, dan mengapa tidak diproduksi lagi? Kan akhirnya kan istilahnya broken change of history kita itu terputus di dalam sejarahnya, sehingga kadang kita tidak tahu. Sangat-sangat bermakna bagi kita semua keterangan dari Bapak Edi ini. Jadi tentunya mari kita perhatikan betul-betul. Sekiranya kalau memang nanti ada suatu hal yang kurang pas dan berkenan, tulis di komentar pada channel ini agar nanti bisa ditindaklanjuti oleh beliau pada tampilan-tampilan ataupun keterangan selanjutnya. Jadi prolog sudah saya sampaikan, kemudian istilah asal-usulnya pesantren sudah, dan perjalanan pesantren sejak masanya Hindu ya sampai kemudian dibawa ke Islam, dan isinya itu bagaimana kan itu ya sudah saya sampaikan. Dulu untuk keagamaan dan cinta tanah kebangsaan, kemudian setelah merdeka ini menjadi ya kebangsaannya porsinya ini menjadi lebih banyak keagamaan, dan ini muncullah pesantren jati diri bangsa yang memang porsinya bahas kebangsaannya, cinta tanah ini. Nah sekarang mari saya ajak dari sisi yang lain gitu ya, dari sisi yang lain. Kemarin karena dipersoalkan satu pesantren lintas agama, lah memang bukan pesantren lintas agama, penekanannya kebangsaan kan gitu ya. Yang kedua, pesantren itu istilah Islam, dan itu berarti isinya masalah bahasa akidah dan lain sebagainya. Loh, kok menjadi sesempit itu? Maka saya berikan contoh-contohnya gini. Pernah tahu ada namanya SMA ya, SMAI, Sekolah Menengah Atas Islam. Nah ini sebenarnya ya sifatnya umum atau khusus orang Islam atau yang didirikan orang Islam. Kira-kira gimana Pak? Awalnya ya khusus umat orang Islam, tapi ternyata setelah berikutnya kan tidak seperti itu. Faktanya loh ya. Kan muridnya juga tidak Islam semua. Tidak kan? Tidak. Nah,